Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nana Nurdiana. Saya dari kelas PAIE dengan nomor induk mahasiswa 201180181. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil RPP daring saya dari mata kuliah Microteaching dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Lukman Hakim, MAG. Baik, selanjutnya silakan disimak video presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Ibu di sini berharap kalian tetap semangat. Walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran online, saya berharap kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Bukan hanya itu saja, tetapi saya berharap kalian bisa menerima materi saya pada pagi hari ini, sehingga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kalian semua. Baik, selanjutnya tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi kita, semoga kita tetap dalam keadaan yang fit, dan juga tetap patuhi protokol kesehatannya telah ditetapkan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan mengisi absensi yang sudah saya berikan, yang sudah saya kirimkan melalui WhatsApp group, dan saya berharap tidak ada yang terlambat pada pembelajaran saya pada pagi hari ini. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berlangsung dengan lancar sampai akhir, dan semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian, dan semoga kalian juga memahami materi pada pagi hari ini. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu mengenai qada. Qada itu secara bahasa memiliki makna yaitu perintah, ketetapan, pemberitahuan, penciptaan, serta kehendak. Dimana secara istilahnya itu qada merupakan ketetapan Allah SWT yang sudah ditentukan sejak zaman azali mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Jadi qada ini sudah ditentukan Allah sejak zaman azali. Selanjutnya yaitu mengenai qadar. Qadar itu secara bahasa memiliki makna yaitu peraturan, ukuran, serta kepastian. Sedangkan secara istilahnya itu qadar merupakan perwujudan dari qada yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada qada dan qadar itu? Bahwa beriman kepada qada dan qadar itu kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT itu telah menentukan segala sesuatu bagi manusia agar manusia itu kuat akidahnya dan kesadarannya
juga taat dan tunduk kepada Allah SWT. Jadi kita harus meyakini bahwa beriman kepada qada dan qadar itu meyakini adanya ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi manusia sebagai bukti dari kekuasaan Allah SWT. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar. Bahwa dalil nakli tentang iman kepada qada dan qadar ini banyak sekali, tetapi saya hanya mencantumkan 2 dalil saja. Yang pertama yaitu dalil Quran surat Al-Qamar, di mana artinya yaitu sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Fussilat, di mana dengan arti dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 rasa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang beriman. Jadi mengenai dalil ini banyak sekali ya, tetapi saya hanya mencantumkan 2 saja. Kalian bisa mencari dalil-dalil tentang iman dan qadar ini selain yang saya cantumkan di sini, bisa kalian cari melalui internet, buku maupun jurnal atau sumber yang terpercaya. Baik, selanjutnya yaitu contoh perilaku iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu berjiwa qanaah. Berjiwa qanaah itu kita rela menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas, sabar, dan juga lapang dada. Yang kedua yaitu berani menghadapi persoalan hidup karena yakin semua yang dialami adalah ujian dari Allah SWT. Apapun yang terjadi pada kita, itu entah baik ataupun buruk, kita harus yakin bahwa semua itu sudah kehendak Allah SWT. Dan ketika Allah SWT memberikan ujian pada manusia, hendaknya manusia harus bersikap sabar, ikhlas, tawakal, dan tetap berprasangka baik. Yang ketiga yaitu senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT ketika menghadapi persoalan hidup. Bagaimanapun keadaan kita harus tetap berprasangka baik kepada Allah SWT. Yang keempat yaitu memiliki keberanian dalam berjuang menegakkan Islam karena yakin bahwa hidup dan mati ada pada Allah SWT. Yang kelima yaitu memiliki jiwa yang tenang, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik. Begini, orang yang kuat imannya itu tidak akan mudah terpengaruh oleh siapapun, bahkan itu tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan di mana dia tinggal. Dan orang yang kuat imannya itu juga tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik juga. Selanjutnya yaitu cukup tentram hidupnya karena merasa bahwa dirinya selalu dekat dengan Allah SWT. Bahwa kita sebagai manusia harus selalu dekat dengan Allah SWT bagaimanapun, agar menjadikan hidup kita itu tentram, tenang, dan juga berkah, sehingga kita diberi kemudahan dalam melakukan segala aktivitas dalam sehari-hari. Selanjutnya yaitu hikmah kepada qada dan qadar. Hikmah pertama yaitu termasuk orang yang beriman. Golongan orang yang beriman pasti dia merasa bahwa memiliki rasa iman kepada qada dan qadar.
Yang kedua yaitu lebih banyak bersyukur. Jadi mereka yang beriman kepada Qadar dan Qadar hendaknya bersyukur dengan apa yang dia miliki, dan juga manusia tidak boleh menghambur-hamburkan yang tidak penting, dan kita tetap harus bersyukur dengan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga yaitu sabar. Sabar ini berarti segala sesuatu yang terjadi pada kita, entah itu baik entah itu buruk, hendaknya kita harus tetap bersabar, karena setelah kejadian yang kita alami itu pastinya ada hikmah yang dapat kita ambil, dan juga setelah kejadian yang kita alami pasti Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita. Yang keempat yaitu selalu berusaha, dimana kita sebagai manusia tidak boleh gampang putus asa, tidak boleh gampang menyerah, tetapi kita harus tetap berusaha dan jangan lupa untuk tetap berdoa. Yang kelima yaitu terhindar dari sifat sombong. Orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar hendaknya tidak memiliki sifat sombong, dimana kita segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Allah SWT dan tidak patut untuk kita bersifat sombong. Selanjutnya yaitu selalu berharap pada Allah. Kita sebagai manusia tidak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT, karena orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar, ia percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk makhluknya, untuk orang yang beriman. Yang ke-7 yaitu memiliki jiwa yang tenang. Memiliki jiwa yang tenang ini maksudnya yaitu orang yang beriman kepada Qadar dan Qadar itu akan membuat jiwanya itu lebih tenang, dimana bahkan ketika dia mengalami ujian ataupun kesusahan ataupun kesulitan, tetapi dia yakin bahwa apa yang terjadi itu sudah merupakan takdir yang sudah Allah tetapkan. Dan dengan keyakinannya itu bisa membuat orang yang beriman itu merasa tenang dan juga damai. Yang ke-9 yaitu lebih tawakal. Lebih tawakal di sini yaitu orang yang beriman hendaknya dia memiliki sikap yang tawakal, di mana dia harus memiliki sifat yang ikhlas dan juga rela menerima apa yang telah diputuskan oleh Allah SWT. Kita tetap tawakal, berserah diri kepada Allah, dan jangan lupa untuk berdoa. Selanjutnya pengertian takdir mubram dan juga takdir mualak. Apa sih itu takdir mubram dan juga apa itu takdir mualak? Takdir mubram itu merupakan takdir yang tidak dapat diubah, tidak dapat ditawar, ataupun tidak dapat diusahakan lagi. Contohnya takdir ini yaitu kelahiran, kematian, dan juga jenis kelamin, di mana sudah
disebutkan dalam Quran surat Yunus yang sudah saya cantumkan di sini. Contoh-contoh dari takdir mubram selain itu antara lain yaitu makhluk akan mati dan seseorang memiliki satu ibu kandung saja. Manusia pasti memiliki akal, pikiran, perasaan. Di alam semesta ini, setiap benda yang bergerak itu menurut sunatullah. Di mana dalam firman Allah SWT yang artinya dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan, percepatan sesaat pun. Dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf 34. Selanjutnya yaitu takdir mualak. Takdir mualak ini adalah takdir yang masih tergantung pada usaha yang dilakukan manusia. Kalau takdir mubram tadi tidak dapat diubah oleh manusia, tidak dapat diusahakan lagi, maka beda lagi dengan takdir mualak. Bahwa takdir mualak ini tergantung pada usaha dan juga doa yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah takdir mualak ini adalah takdir yang masih dapat sesuai atau yang masih dapat diubah dengan usaha yang telah dilakukan manusia itu sendiri. Intinya takdir ini tergantung pada usaha dan juga doa yang dilakukan oleh manusia. Misalnya seseorang yang ingin menjadi guru, maka yang harus dia lakukan adalah belajar dengan tekun, sungguh-sungguh, sesuai dengan jurusannya atau sesuai dengan pendidikannya. Dalam firman Allah SWT yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, yaitu Quran surat Ar-Ra'd. Jadi selanjutnya terima kasih. Baik, materi pembelajaran kita pada pertemuan ini yaitu mengenai tentang iman kepada qada dan qadar, bahwa kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan juga kita sebagai manusia hendaknya harus memiliki sikap pantang menyerah, tidak mudah putus asa, memiliki jiwa yang tenang dan juga damai, hendaknya selalu berusaha dan juga tetap berdoa. Di mana dalam materi iman kepada qada dan qadar ini terdapat dua takdir, yaitu takdir mubram, merupakan takdir yang tidak bisa diubah, tidak bisa diusahakan lagi oleh manusia. Contohnya yaitu kematian, kelahiran, dan juga jenis kelamin. Yang kedua yaitu takdir mualak, di mana takdir yang tergantung pada usaha dan juga doa dari manusia. Itu tadi penjelasan materi iman kepada qada dan qadar. Baik, saya rasa materi yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini saya rasa cukup. Dan tugas untuk kalian semua yaitu meringkas materi yang saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Nanti silakan dikumpulkan pada Google Classroom pada tempat yang sudah saya sediakan. Baik, cukup sekian. Tetap jaga kesehatan. Jangan menyerah, walaupun pembelajaran kita online, kita tetap harus semangat. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT.
dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada perlu yang mendesak. Baik, saya cukupkan materi pada pertemuan pagi hari ini. Jika ada yang bertanya, nanti silahkan bertanya melalui WhatsApp group, dan nanti saya akan menjawab pertanyaan pada WhatsApp group. Baik, sekian materi pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.